Baik, perkenalkan nama saya Saktika Huta Barat dengan NIM 123320034 dari Prodi Teknik Fisika Angkatan 2023. Di dalam video kali ini, kita membahas tentang literatur atau hubungan tingkat pengetahuan K3L dengan kecelakaan di dalam suatu perusahaan. Pendahuluan. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang berasal dari perjalanan atau kegiatan pekerjaan yang menyebabkan cedera fatal ataupun non-fatal. Nah, hingga saat ini, angka kecelakaan kerja kian meningkat. Berdasarkan data International Labour Organization atau ILO, pada tahun 2017 setiap harinya didapatkan dengan 6.400 pekerja yang meninggal dan 860.000 pekerja yang mengalami penyakit kerja dan kecelakaan kerja. Dan pada tahun 2018 itu ada sekitar 173-105 kasus kecelakaan kerja dan mengalami penyakit kerja dan kecelakaan serta meninggalnya suatu pekerja. Eh, Tujuan pembahasan tentang K3L itu yaitu mengkaji hubungan tingkat pengetahuan K3L terhadap kecelakaan, mengidentifikasi praktik-praktik K3L yang sudah diterapkan, serta mengukur tingkat kepatuhan serta peraturan yang sudah berlaku. Manfaatnya itu ada terbagi menjadi dua, yaitu satu akademik. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan K3L di suatu perusahaan. Kemudian, hasil penelitian ini juga dapat dirujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami topik yang sama. Manfaat dalam sistem praktik yaitu satu, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam suatu atau kendala dalam suatu penerapan K3L di suatu perusahaan. Selain itu juga, penelitian ini juga memberikan beberapa rekomendasi atau solusi untuk mengatasi suatu kendala yang terjadi dalam suatu kecelakaan kerja. Faktor penyebab dan penelitiannya secara kualitatif. Faktor penyebabnya satu, manusia, yang dimana kurangnya tingkat pengetahuan K3L. Kedua, pekerjaan, yaitu bahaya pada proses pekerjaan dan kurangnya pengamanan dalam suatu pekerjaan. Ketiga, adanya lingkungan, yang dimana kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, seperti satu, kurangnya memahami dalam suatu cuaca, kedua, kurangnya alat-alat pengaman dalam suatu pekerjaan. Gunanya pembuatan K3L yaitu untuk membentuk lingkaran kerja yang aman dan sehat, kemudian meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta menurunkan angka kecelakaan kerja. Hubungan antara pengetahuan K3L dengan kecelakaan kerja yang dimana pengetahuan kecelakaan kerja yang sangat rendah, yaitu sebagai pengetahuan yang baik untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan hubungan negatif signifikan antara pengetahuan K3L dan kecelakaan kerja. Strategi atau solusi untuk peningkatan pengetahuan K3L yaitu satu, diskusi rutin sebelum bekerja, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penggunaan APD. Kedua, adanya pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan identifikasi bahaya, seperti meningkatkan pengetahuan dalam suatu mencari solusi atau tidak panik dalam suatu pekerjaan jika suatu bahaya terjadi. Ketiga, adanya pemanfaatan teknologi digital untuk pelatihan K3L. Nah, penelitian secara kuantitatif yaitu menggunakan data yang sudah dilakukan peneliti seperti data pada tahun 2015 serta jurnal-jurnal ataupun karya tulis yang berkaitan dengan judul ini karena kecelakaan kerja. Adapun sarannya yaitu faktor lain yang adapun saran yang dilakukan untuk peneliti lebih lanjut yaitu faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan K3L. Kedua, sektor pekerjaan spesifik atau seperti pertanian, transportasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dukungan tentang manajemen. Yang keempat itu adalah komitmen penerapan K3L yang efektif di dalam suatu tempat kerja. Adapun kesimpulan dari uh, materi yang saya sampaikan yaitu satu, K3L itu sebagai upaya pencegahan. Kedua,
meningkatkan pengetahuan tentang K3L pada pekerja. Ketiga itu, mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kerja. Keempat, memberikan pelatihan dan regulasi terkait K3L. Kelima, adanya manfaat pengetahuan K3L yang tinggi dalam satu pekerja. Keenam, menurunkan angka kecelakaan kerja. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu pekerja dalam suatu perusahaan. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Eh, Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata ataupun perlakuan saya Sartika Huta Barat, meminta maaf. Sekian dan terima kasih.